Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello bright people, jumpa lagi dengan saya Dimas P. Muharam. Masih dalam suasana pilkada, khususnya untuk saya pribadi sebagai warga Jakarta ya, memfollow up podcast saya sebelumnya mengenai ya review kecil-kecilan hasil dari debat Cawagup dan Cawagup Pilkada Jakarta tahun 2024 ya. Di luar soal itu semua, saya ingin bahas sebetulnya bagaimana sih kita seharusnya bersikap ya sebagai makhluk politik, sebagai warga yang memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam sebuah pemilihan atau dalam ya sebuah isu politik lah ya. Tetapi konteksnya di sini adalah sebagai kelompok minoritas. Dalam hal ini para penyandang disabilitas ya. Kalau saya berpandangan seperti ini bahwa itu menjadi hak warga negara ya, siapapun itu untuk bersuara, untuk mengekspresikan pilihannya, untuk menyuarakan atau ya semacam mempertontonkan atau mempertunjukkan preferensi pilihan atau politiknya itu di muka umum itu sangat dibolehkan, itu bagian dari demokrasi. Apalagi sekarang ketika sudah ada sosial media, sudah ada seperti YouTube, TikTok, atau sosial media yang lain, itu sangat mudah sekali ya untuk menunjukkan atau preferensi politik. Cuman kalau saya boleh berpendapat, dan harusnya juga boleh ya, namanya kita negara demokrasi ya, positioning kita sebagai kelompok minoritas, salah satunya adalah penyandang disabilitas, menurut saya akan hanya menghabiskan energi, hanya akan menghabiskan waktu dan sumber daya kalau kita terjebak pada penggiringan opini atau terjebak pada isu-isu politik atau preferensi politik yang itu sifatnya hanyalah sementara gitu ya. Misalnya contoh ada misalnya kita yang terpolarisasi karena dukung calon A atau dukung calon B atau mungkin dukung calon yang tidak mencalon gitu ya. Nah itu akhirnya sampai betul-betul mati-matian mengutarakan pendapatnya, bahkan sampai menimbulkan konflik atau debat kusir di medsos gitu misalnya ya. Tapi itu sebetulnya tidak ada dampaknya apa-apa buat kita gitu loh, secara langsung atau secara tidak langsung. Karena yang akan merasa diuntungkan ya tetap adalah para politisi itu. Para politisi itu kan adalah orang-orang yang memang tujuan utamanya adalah mencapai tujuan politiknya, mencapai kekuasaan. Yang kadang-kadang bagi sebagian politisi dengan cara apapun gitu ya. Baik itu nanti harus membuat polarisasi, yang akhirnya bisa membuat rakyat di akar rumput itu bersih tegang, bertentangan, berkonflik. Ya yang sebetulnya itu hanya untuk kepentingan sesaat para politisi gitu. Karena itu kan menguntungkan buat mereka. Akan terus memberikan buzzer gratis ya kan, akan memperdengunkan terus nama mereka, membuat mereka tetap eksis. Dan ketika ada haters, itu haters juga dibutuhkan, karena haters atau lovers ya mereka semua akan klik dan mereka semua akan tonton gitu. Jadi politisi tetap yang diuntungkan adalah politisi, tetapi buat kita ya mungkin hubungan pertemanan jadi renggang, jadi ada kesungkanan satu dengan yang lain ketika merasa ada perbedaan politik. Nah dan ini lebih diperparah lagi ketika dalam konteks kelompok minoritas seperti penyandang disabilitas. Kalau kita hanya terjebak pada pilihan-pilihan politik yang itu sifatnya mainstream, ya kan, kita mendukung calon A, calon B atau calon yang tidak mencalon gitu misalnya ya. Nah itu kita akan dirugikan karena ya nanti akan sangat tersegmentasi. Kalau misalnya kita dukung calon A misalnya, terus yang menang B, terus gimana kalau yang B nggak mau mendukung kita yang A, yang tadinya mendukung calon A. Padahal karena kita itu minoritas dan suara kita itu tidak signifikan secara numbers, itu sebetulnya juga tidak terlalu menjadi sebuah fokus untuk para politisi itu yang
di era pemilihan elektoral ini ya angka dan popularitas menjadi sangat berarti sekali gitu. Dan ketika kita ini memiliki isu sebagai minoritas ya seharusnya kita mendukung itu. Yang kita promosikan, kita kampanyekan itu bukan tokoh, tetapi adalah isu, adalah topik, adalah kepentingan kita sebagai kelompok minoritas. Misalnya apa? Penyandang disabilitas, kita ingin siapapun yang terpilih, siapapun yang menang ya, karena pasti akan ada yang menang gitu ya. Itu harus mengimplementasikan kebijakan yang pro terhadap penyandang disabilitas, misalnya adanya kewajiban semua institusi publik dan swasta untuk mempekerjakan minimal 2% penyandang disabilitas dari karyawannya. Lalu untuk membuat semua pembangunan itu dibuat inklusif dan aksesibel. Fasilitas umum transportasi juga aksesibel. Lalu juga bagaimana ada jaminan sosial, ada skema asuransi sosial buat penyandang disabilitas. Lalu mungkin ada posisi pekerjaan sebagai tukang pijit atau masir itu hanya diperuntukkan untuk tunanetra gitu misalnya. Tidak ada lagi boleh yang jualan kerupuk, keliling-keliling jualan kerupuk boleh tapi jangan keliling-keliling gitu misalnya. Tapi karena sudah diberikan fasilitas gitu misalnya. Nah itu kan adalah sebuah hal-hal yang kita patut perjuangkan. Jadi pendekatannya adalah bukan hanya ke salah satu calon yang kita suka, tidak, tetapi ke semuanya. Karena siapapun yang menang kita berkepentingan. Gitu ya, kita berkepentingan sekali. Kalau mau ada deklarasi, ya deklarasikan aja semuanya. Kita deklarasikan calon pemimpin yang inklusif, calon pemimpin yang peduli dengan disabilitas, bukan hanya pemimpin tertentu saja. Jadi jangan sampai kita sebagai minoritas yang secara angka tidak signifikan gitu ya, dan selalu dianggap tidak signifikan, dan mungkin kalau merujuk podcast saya sebelumnya angin lalu gitu ya, ya kita fokus bukan pada siapa calonnya tetapi pada isunya. Kita berharap dan kita memaksa dan kita mendorong siapapun yang terpilih ya mereka itu harus memperhatikan dan memperjuangkan isu-isu kita sebagai kelompok minoritas, yaitu penyandang disabilitas. Nah kalau menurut kamu gimana? Setuju nggak dengan pendapat saya barusan? Apakah memang baiknya sebagai minoritas seperti itu? Jadi kita tidak memihak atau tidak menunjukkan preferensi politik kepada personal tertentu, meskipun tentu kita punya pilihan-pilihan siapa yang ingin kita pilih gitu. Tetapi ketika di publik yang ditunjukkan ya hanya isunya saja, atau ya memang sebaiknya mendukung salah satu yang berpotensi menang dan didukung mati-matian gitu. Menurut kamu bagaimana? Silakan ya tulis di kolom komentar. Oke, Dimas signing out and see ya.